Gue akhir-akhir ini lagi rewatch Hunter x Hunter sama reread manga Horimiya gitu, dan merupakan watchlist gue yang menumpuk semua tuh. Keduanya itu series favorit gue di ranah yang berbeda. Horimiya itu favorit gue di bagian romance, dan Hunter x Hunter itu favorit gue di ranah action battle shonen kayak gitulah. Gue sering banget kayak rewatch, reread gitu-gitu loh, karena ya saking sukanya gitu loh sama suatu series gitu. Dan ini Hunter x Hunter gue nggak tahu udah rewatch keberapa kali. Pokoknya di video ini gue mau cerita aja, gue mau ngomongin kenapa gue suka banget reread manga, kenapa gue suka banget rewatch anime. Jadi langsung aja deh gue jelasin deh kenapa gue suka banget rewatch anime, kenapa gue suka banget reread manga. Dimulai dari pertama itu mengenang kejadian hidup. Contohnya apa ya? Beberapa bulan sebelum Stone Ocean rilis, gue tuh ingat rewatch JoJo part 1 sampai part 5 gitu, iseng aja gitu. Dan gue keinget beberapa kejadian pas dulu nonton part 1 sampai part 5 pertama kali di kehidupan gue. Gue nonton part 1 sampai part 4 JoJo itu pas SMA, dan sama teman gue yang demen JoJo juga, wibu juga gitu, itu selalu ngobrolin tentang JoJo, entah itu episode baru, chapter manga, atau meme juga lah yang gak penting banget. Dan pertama kali nonton part 5 itu pas kuliah gitu loh, di tengah sibuknya kehidupan organisasi mahasiswa dan lain-lain, gue sempetin gitu loh nonton JoJo. Ujungnya setelah gue kelar rewatch part 1 sampai part 5 itu, gue keinget, oh ini series pernah nemenin gue di saat-saat ini gitu loh. Jadi ya mengenang aja tipis-tipis gitu loh. Itu sih alasan pertama. Terus buat alasan kedua kenapa gue suka rewatch anime dan reread manga itu karena lu udah tahu kejadian apa yang bakal terjadi ceritanya, entah itu ceritanya endingnya kayak gimana, si karakter ini kayak gimana atau apa. Emang kelihatannya ya kayak buang-buang waktu sih. Ngapain gitu lu nonton series yang udah tahu akhirnya gimana? Gue udah tahu ini series kelarnya gimana, gue udah tahu karakternya yang mati siapa gitu loh, gue udah tahu plot twist karakternya gimana. Tapi ya emang itu poinnya, karena gue udah tahu gimana ending, gimana alur seriesnya itu. Ini bisa dibilang kayak apa ya, zona nyaman gue gitu loh. Gue udah tahu series ini kayak gimana, jadi udah familiar gitu. Dan di saat gue malas nonton baru, akhirnya gue mutusin ya udah rewatch aja, reread aja gitu. Kayak gue aja sekarang tuh lagi rewatch dan reread Horimiya. Gue tahu jalan ceritanya kayak gimana, tapi tetap aja gue itu senang gitu ngeliatin kehidupan anak SMA yang digambarkan di cerita Horimiya ini. Dari semua karakter ini, cerita itu bagi gue comforting aja gitu loh. Lu tahu ceritanya bakal kayak gimana, endingnya kayak gimana, tetap aja seneng gitu ngeliatnya gue. Jadi ya poinnya itu, lu udah tahu ceritanya kayak gimana, lu tahu karakternya kayak gimana, karena lu udah nyaman gitu loh sama cerita itu. Itu buat alasan kedua. Dan buat alasan ketiga, lu bisa menganalisis detail yang lebih rinci gitu, lebih mendalam. Karena gini, mungkin pas pertama kali lu nonton suatu anime atau pertama kali baca suatu manga, kadang lu sebenarnya ada detail yang ditaruh, detail kecil gitu yang ditaruh di cerita itu, katakanlah kayak foreshadowing atau apa, tapi itu lu nggak ngeh gitu loh karena baru pertama kali baca, jadi lu belum paham sepenuhnya gitu loh. Padahal mungkin itu detail atau hint foreshadowing itu jelas banget di depan lo. Bisa aja kayak foreshadowing yang ditaruh di awal cerita, atau detail kecil yang di awal lo sepelekan. Bisa aja detail kecil itu kayak diselipin di dialog karakter ataupun di gambarnya misalnya gitu loh. Tapi ternyata detail kecil ini punya makna penting dalam progres cerita, dan ini lo gak jadi pas pertama kali nonton anime atau baca manga. Tapi pas lu rewatch atau reread, lu tuh apa ya, jadi paham gitu loh. Lu paham ini ada foreshadowing, karakternya bakal kayak gini, jadi lu mikir, oh gini toh, ternyata ya pantas saja karakter ini jadi jahat, ternyata pantas saja karakter ini jadi baik gitu loh, karena hintnya dari awal udah diginiin gitu, lu dijelasin. Kayak contoh series ini, spoiler Chainsaw Man ya. Lu kalau peduli spoiler Chainsaw Man part 1 nih, skip di video ini di segmen selanjutnya nih. Kalau nggak peduli ya udah lanjut aja dengerin gue nyinyer. Jadi gini, Chainsaw Man itu gue lebih menganalisis karakter Makima secara mendetail sebelum dia itu di reveal sebagai villain pas mendekati klimaks part 1. Pas awal gue baca Chainsaw Man itu gue ngira ya udah dia cuma semacam alay yang sebenarnya ya motivasi itu rada kacau gitu, rada misterius saja. Pas pertama kali baca gue nggak ngeh gitu loh, ternyata banyak foreshadowing yang ngasih tahu kalau Makima ini bakal jadi villain utama ya, dengan detail-detail kecil yang disebarkan di cerita yang gue nggak perhatiin gitu, yang nggak terlalu gue perhatiin pas awal baca manga Chainsaw Man. Jadi ujungnya dari 3 poin gue tadi itu tentang kenapa gue suka rewatch anime, kenapa gue suka reread manga. Rewatch anime dan reread manga itu membuat gue lebih mengapresiasi suatu series. Yang gue apresiasi bisa aja dari art stylenya, animasi, cerita, karakter, atau lain sebagainya. Ujungnya semua hal ini dengan gue rewatch, dengan gue reread itu mengingatkan alasan utama kenapa gue suka suatu series, kenapa gue jatuh cinta sama suatu series. Contohnya sekarang gue lagi rewatch Hunter x Hunter ya, gue keinget, oh gue tuh suka banget sama Hunter x Hunter itu karena gue sama Kilo itu best friend banget gitu loh. Terus feel
adventure itu keren banget. Terus juga gue lagi baca ulang manga Chainsaw Man juga, gue keinget gitu kenapa gue suka manga Chainsaw Man. Ternyata acau ya cerita Chainsaw Man ini yang bikin gue suka Chainsaw Man gitu loh. Jadi ya rewatch dan reread itu kelihatan ya emang kagak penting gitu. Lo buang waktu, lo tahu cerita bakal kayak gimana, tapi bagi gue itu nggak buang waktu sih sebenarnya. Ada esensi tersendiri gitu buat rewatch anime dan reread manga gitu di poin yang udah gue sampaikan di video ini. Jadi itu aja deh penutupnya. Pokok gitu aja, bye.